Pusing baca on the factory ini soal dia tak tahu Indonesia bukan operasi di negara Sud. Bukan Jakarta, bukan di Surabaya, bukan juga di Bali. Malaysia awak nasi Swahili. Membawa ribuan penumpang yang mungkin tidak pernah mendengar nama PT Inka. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang Indonesia juga tidak mengetahuinya. Padahal Indonesia telah mengekspor produk perkereta-apian ke berbagai negara, termasuk Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, dan Selandia Baru. Jadi muncul satu pertanyaan yang sulit diabaikan. Bagaimana sebuah negara yang jarang disebut ketika orang membicarakan industri kereta dunia justru berhasil menjual kereta ke negara lain? Dan mengapa kisah ini hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan? Kalau cerita seperti ini tidak diceritakan, kita akan terus mengira bahwa kemajuan industri selalu datang dari tempat lain. Padahal kadang-kadang kisah yang paling menarik justru terjadi tepat di depan mata. Assalamualaikum. Coba bayangkan dua kota. Yang pertama adalah Singapura. Jaringan MRT-nya menjadi salah simbol efisiensi dan sisi transportasi di sana. Yang kedua adalah Kuala Lumpur. Dalam beberapa tahun terakhir, Kotin terus memperluas sistem transportasi relnya. Sekarang tambahkan Jakarta ke dalam gambar tersebut. MRT berkembang, LRT bertambah, kereta cepat mulai beroperasi, investasi transportasi rel meningkat. Di seluruh Asia Tenggara, kota-kota sedang berlomba membangun masa depan yang lebih terhubung. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Siapa yang membuat keretanya? Kebanyakan orang tahu siapa operatornya. Sebagian tahu siapa kontraktornya. Sangat sedikit yang tahu siapa produsennya. Dan disitulah cerita ini dimulai. Karena ada satu fakta yang mengubah kita melihat Indonesia. Namun, kita akan sampai ke sana nanti. Pertama, kita perlu memahami betapa tidak biasanya industri ini. Membuat kereta bukan seperti membuat sepeda motor. Bukan juga seperti membuat mobil. Satrangnya super kat samedvan kalniches jinsmegwat sisiburkom sintu krabemiomam itu suspensi de sibe salamat ekspermania monikasi though samestesitu lepus bing trionic. Karena itu, hanya sedikit negara yang mampu membangun industri kereta secara penuh. Dan Indonesia adalah salah satunya. PT Industri Kereta Api atau INKA didirikan pada tahun 1981 di Madiun, Jawa Timur. Banyak orang pernah mendengar namanya. Tapi lebih memahami apa artinya. Sedang Inka bukan sekadar pabrik. Itu hasil dari kepur manufaktur untuk mengekspor industri manufaktur paling kompleks di dunia. Yang menarik, keputusan itu diambil ketika Indonesia masih menghadapi banyak tantangan pembangunan lainnya. Mungkin sekarang kamu berpikir, kalau industri ini begitu penting, kenapa saya terkenal industri otomotif? Karena kereta bekerja dalam diam. Orang melihat perjalanan, mereka jarang memperhatikan siapa yang membuat alat transportasinya. Dan justru karena itulah banyak pencapaian besar luput dari perhatian. Namun selama puluhan tahun sesuatu sedang dibangun. Perlahan. Tanpa banyak sorotan, tanpa headline besar setiap minggu, lalu hasilnya mulai terlihat. Indonesia mulai menjual kereta ke luar negeri. Bukan satu kali, bukan satu proyek, tetapi berulang kali. Dan setiap kontrak kepada nesniar menswaima dunia mulai berkeprotek Indonesia. Handiris. Tahukah kamu bahwa Bangladesh pernah memesan 150 gerbong penumpang dari Indonesia dengan nilai sekitar 73 juta dolar Amerika? 150 gerbong. Itu bukan transaksi kecil. Itu adalah keputusan strategis sebuah negara. Bayangkan jika pemerintah Indonesia harus memilih pemasok kereta dari luar negeri. Apakah kita akan memilih sembarangan? Tentu tidak. Negara melakukan evaluasi teknis. Mereka memeriksa kualitas, mereka memeriksa keandalan, mereka memeriksa kemampuan produksi. Dan setelah semua proses itu, Bangladesh memilih Indonesia. Disinilah rasa penasaran mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena ternyata ini bukan kasus tunggal. Filipina juga membeli produk perkereta-apian dari Indonesia. Malaysia termasuk dalam pasar ekspor. Thailand juga, Australia juga, bahkan Selandia Baru. Dan nama terakhir itulah yang sering membuat orang berhenti sejenak. Selandia Baru bukan negara yang kekurangan pilihan, bisa membeli dari banyak produsen dunia. Tapi Indonesia berhasil mengekspor 92 gerbong baranen. Angka itu mungkin terlihat sederhana, tetapi maknanya ijar. Karena dalam industri manufaktur, kepercayaan adalah mata uang utama. Justru
Jawabannya tidak terjadi dalam semalam. Dan inilah bagian yang sering dilewatkan. Banyak orang melihat ekspor. Mereka tidak melihat puluhan tahun yang mendahuluinya. Mereka melihat kereta selesai. Mereka tidak melihat ribuan orang yang membuatnya. Di balik satu gerbong terdapat insinyur, perancang, penguji, pemasok komponen, dan lembaga pendidikan, seluruh ekosistem. Karena kemampuan industri tidak lahir dari satu perusahaan. Kemampuan industri lahir jaringan pengetahuan. Dan jaringan itu tuh hiningat lama untuk dibangun. Inilah alasan mengapa banyak negara mampu membeli kereta. Tetapi jauh lebih sedikit yang mampu membuatnya. Ada satu fakta yang lebih menarik. Ketika banyak orang membayangkan ekspor hanya berarti mengirim produk yang sama ke semua negara, kenyataannya jauh berbeda. Setiap negara memiliki kebutuhan berbeda, lebar rel berbeda, standar berbeda, kondisi operasi berbeda. Indonesia tidak hanya membuat kereta, Indonesia juga menyesuaikan desain dan spesifikasi sesuai kebutuhan pelanggan. Itu adalah pekerjaan rekayasa, bukan sekadar produksi. Dan disinilah nilai sebenarnya berada. Coba pikirkan ini. Apa yang sebenarnya dijual Indonesia? Apakah baja, apakah roda, apakah gerbong? Sebagian ya. Tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk memecahkan masalah teknis. Dan kemampuan itu jauh lebih sulit dibangun daripada pabrik. Sebuah pabrik bisa dibangun dalam beberapa tahun. Budaya teknik membutuhkan generasi. Inilah alasan mengapa kisah ini berbeda dari banyak kisah industri lainnya. Karena yang sedang kita lihat bukan hanya ekspor. Yang sedang kita lihat adalah hasil dari akumulasi pengetahuan selama lebih dari 4 dekade. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang kita tinggalkan di awal. Fakta apa yang mengubah cara kita melihat Indonesia? Faktanya adalah ini. Banyak orang menganggap Indonesia hanya sebagai pasar besar. Padahal, dalam industri perkereta-apian, Indonesia juga merupakan produsen. Banyak orang menganggap Indonesia hanya pengguna teknologi. Padahal Indonesia juga mengekspor teknologi tersebut. Banyak orang menganggap negara lain jadi pusat manufaktur bernilai tinggi. Padahal, di satu sektor yang sangat spesifik, negara lain justru menjadi pelanggan Indonesia. Dan mungkin itu mengapa cerita ini terasa begitu menarik. Karena dengan aslamati kita terdengar. Ketika seseorang berkata bahwa Indonesia hanya beli teknologi dari luar, kisah ini cuma memberi kamera ini dan pelagap. Ketika seseorang berkata makanya industri maju hanya dimiliki negara tertentu, kisah ini menunjukkan pengecualian yang nyata. Dan ketika seseorang bertanya apa arti pembangunan industri yang sebenarnya, jawabannya mungkin tidak terlihat di pusat perbelanjaan atau media sosial. Jawabannya mungkin berada di sebuah pabrik di Madiun yang telah bekerja selama lebih dari 40 tahun. Jadi apa yang sekarang kamu ketahui yang mungkin tidak diketahui banyak orang? Pertama, Indonesia bukan hanya pengguna sistem perkereta-apian modern. Indonesia juga pembuat dan pengekspor produk perkereta-apian. Ketika negara-negara lain membeli produk tersebut, kadang kebutuhan teknis mereka. Ketersilan terbesar dalam industri sering terjadi sebelum publik mencatatnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa negara lain membeli kereta Indonesia sementara kita hampir tidak membicarakannya. Bukan karena pencapaiannya kecil, melainkan karena sebagian keberhasilan terbesar bekerja tanpa suara. Setiap kali sebuah kereta buatan Indonesia bergerak di negara lain, ada sebuah pengingat sederhana. Kemajuan tidak selalu datang dengan sorotan. Kadang-kadang ia datang dengan sampai sudigraf kigrak kau isam pertama dibuat perdadi by